Negara yang paling berbahaya dikunjungi saat petualangan berubah jadi mimpi buruk. Bayangkan Anda berdiri di bandara, boarding pass di tangan, ransel di punggung, dan semangat petualangan membuncah. Anda hendak menjelajah negeri asing, merasakan denyut kehidupan yang berbeda, menyelami budaya baru, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Tapi apa jadinya jika negara yang Anda tuju justru menyimpan mimpi buruk yang tak pernah Anda bayangkan? Bukan sambutan hangat yang menanti, melainkan bahaya laten yang tersembunyi di balik lanskap eksotis. Mulai dari ranjau darat, penculikan bersenjata, hingga kekacauan politik dan kekerasan ekstrim. Selamat datang di sisi gelap pariwisata global, tempat di mana peta perjalanan bukan ditentukan oleh keindahan alam atau warisan budaya, melainkan oleh seberapa besar nyawa Anda dipertaruhkan. Dalam video ini, kita akan menelusuri 6 negara yang dianggap sebagai destinasi paling berbahaya di dunia versi berbagai lembaga internasional, dari Global Page Index, Travel Risk Map, hingga laporan resmi Kementerian Luar Negeri. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata, bahwa dunia ini memang luas dan menakjubkan, namun tidak sepenuhnya aman. 1. Afghanistan, di balik gunung dan puing-puing perang. Bayangkan berdiri di kaki pegunungan Hindu Kush, dengan udara dingin yang menusuk dan lanskap menawan bak lukisan alam. Dahulu, Afghanistan bukan sekadar negara, ia adalah saksi bisu peradaban kuno, jalur penting jalur sutra, dan rumah bagi kota-kota bersejarah seperti Herat dan Bamiyan, tempat berdirinya patung Buddha raksasa yang pernah memikat dunia. Tapi itu cerita masa lalu, sebab hari ini, pesona itu terbenam dalam reruntuhan dan luka sejarah yang belum sembuh. Sejak invasi Soviet pada 1979, negeri ini tidak pernah benar-benar pulih. Perang saudara, kekuasaan Taliban, invasi Amerika, hingga kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pasca 2021, membuat Afghanistan seperti papan catur kekuatan global, di mana rakyat sipil selalu menjadi korbannya. Ditambah dengan kehadiran ISIS-K, kelompok ekstremis yang bahkan lebih radikal dari Taliban, menjadikan situasi semakin rumit dan berbahaya. Bagi wisatawan, masuk Afghanistan hari ini bukan sekadar melanggar rekomendasi perjalanan, tetapi seperti menyusuri ladang ranjau secara harfiah. Wilayahnya penuh jebakan, ranjau sisa perang, pos pemeriksaan ilegal, dan area yang sepenuhnya dikendalikan kelompok milisi. Bahkan, berbicara dengan warga lokal saja bisa dianggap sebagai tindakan mencurigakan. Anda bisa ditangkap, diinterogasi, atau lebih buruk, dijadikan alat tawar-menawar dalam drama politik berdarah. Yang lebih menyedihkan, banyak organisasi kemanusiaan yang harus menghentikan operasi mereka karena meningkatnya risiko. Rumah sakit ditutup, konvoi bantuan diserang, dan wartawan dibungkam. Ketika dunia luar mundur, rakyat Afghanistan dibiarkan bertahan sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, wisatawan hanya akan menjadi simbol asing yang mudah dikenali dan dieksploitasi. Petualangan di negara ini bukan sekadar ekstrim, melainkan seperti menantang takdir. Karena di Afghanistan, bukan hanya medan yang berat, tapi realitas hidup dan mati bisa bergantung pada detik dan keberuntungan semata. 2. Somalia, di antara bajak laut dan negara yang tak ada. Bayangkan Anda mendarat di Bandara Aden Ade di Mogadishu. Dari udara, kota ini tampak seperti kota biasa. Pantai indah membentang, bangunan menjulang, dan aktivitas kehidupan yang tampak normal. Tapi begitu Anda menginjakan kaki, realitas yang menyeruak sangat jauh dari kesan biasa. Somalia bukan hanya negara miskin, tapi negeri yang kehilangan wujudnya sebagai negara. Sejak runtuhnya pemerintah pusat pada awal 1990-an, Somalia praktis terpecah-pecah menjadi wilayah kekuasaan milisi. Kota-kota menjadi zona perang terbuka, dan kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh siapa yang memegang senjata. Kelompok ekstremis seperti Al-Shabaab bukan hanya mengontrol area luas, tapi juga menyusup ke institusi sosial, hukum, bahkan sekolah dan masjid. Mereka mengeksekusi orang di muka umum, menanam bom di pasar, dan memburu siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Turis asing, yang langka dan mencolok, sering menjadi incaran. Kamera yang Anda bawa bisa dianggap alat mata-mata. Ucapan yang Anda lontarkan bisa ditafsirkan sebagai penghinaan budaya. Bahkan rute yang Anda lewati bisa menjadi jerat maut, karena banyak wilayah yang tidak memiliki garis batas jelas, dan bisa saja dikuasai faksi bersenjata yang berbeda dalam hitungan jam. Bajak laut yang dulu merajalela di Teluk Aden hanyalah permukaan dari masalah Somalia. Masalah sebenarnya adalah ketiadaan sistem. Tidak ada jaminan hukum. Tidak ada aparat yang bisa diandalkan.
Bahkan banyak tentara atau polisi setempat yang ikut terlibat dalam skema penculikan atau pemerasan. Dan jika terjadi sesuatu, hampir tidak ada kedutaan besar yang mampu membantu, karena sebagian besar negara sudah menutup misinya di Somalia. Dalam konteks seperti ini, berjalan sendirian di jalan utama Mogadishu bukan hanya nekat, tapi seperti melempar diri ke dalam jurang tanpa dasar. Meski ada sebagian wilayah seperti Somaliland yang lebih stabil, risiko tetap tinggi. Karena di Somalia, keselamatan bukan soal kebetulan. Ia adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli, bahkan dengan uang. 3. Suriah, di antara debu perang dan sejarah yang hancur. Dulu, Suriah adalah harta karun bagi para pecinta sejarah. Kota Damaskus yang diyakini sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, reruntuhan megah Palmyra, dan pasar kuno Aleppo menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Tapi segalanya berubah sejak Perang Saudara meletus pada tahun 2011. Negara yang dulunya damai ini berubah menjadi salah satu zona konflik paling brutal di dunia. Pertempuran antara rezim Bashar al-Assad, kelompok oposisi, pasukan Kurdi, ISIS, hingga intervensi kekuatan asing seperti Rusia, Turki, dan Amerika Serikat menjadikan Suriah arena pertikaian geopolitik. Tak hanya kota-kota besar yang jadi sasaran serangan udara, tapi juga desa-desa kecil yang jadi korban bentrokan senjata berat dan ranjau darat. Bagi wisatawan, situasi ini nyaris mustahil untuk ditembus. Anda bisa dianggap mata-mata, disandera, atau bahkan dihukum mati hanya karena kewarganegaraan Anda. Zona aman praktis tak ada. Bahkan wilayah yang tampak tenang di peta bisa berubah menjadi medan perang hanya dalam hitungan jam. Menginjakan kaki di Suriah saat ini bukanlah bentuk keberanian, tapi pertaruhan hidup yang nyaris tanpa peluang selamat. 4. Yaman, keindahan yang terperangkap dalam pengepungan. Yaman adalah negeri kuno dengan sejarah ribuan tahun. Kota tua Sanaa, dengan arsitektur menara tanah liatnya yang khas, pernah jadi simbol peradaban Islam awal. Tapi kini, seluruh keindahan itu terkubur dalam debu konflik yang panjang dan melelahkan. Sejak pecahnya Perang Saudara antara pemerintah yang diakui internasional dan kelompok pemberontak Houthi, Yaman berubah menjadi negara dalam kepungan. Lebih parahnya lagi, konflik ini diperumit oleh keterlibatan kekuatan asing, seperti Arab Saudi dan Iran, yang menjadikan Yaman sebagai ajang proxy war. Akibatnya, banyak wilayah hancur total, rumah sakit dibom, dan anak-anak kelaparan. Organisasi kemanusiaan kesulitan masuk, apalagi wisatawan asing. Setiap sudut Yaman kini penuh dengan pos pemeriksaan milisi bersenjata. Jalan raya bisa sewaktu-waktu ditutup, dan bandara hanya berfungsi terbatas jika tidak dikuasai salah satu pihak bertikai. Wisatawan yang terlihat mencurigakan bisa ditahan, diperas, atau bahkan dijadikan alat tukar tawanan. Dalam kondisi seperti ini, berkunjung ke Yaman bukanlah pilihan bijak, melainkan undangan bagi bencana pribadi yang sangat nyata. 5. Republik Afrika Tengah, negara tanpa aturan di jantung kontinen. Berada tepat di tengah benua Afrika, negara ini adalah contoh nyata dari kegagalan total pemerintahan. Republik Afrika Tengah dihantui oleh konflik antar kelompok bersenjata, penjarahan brutal, dan kekerasan agama yang membakar banyak komunitas. Bahkan ibu kota Bangui, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, seringkali dilanda kekacauan. Laporan menunjukkan bahwa warga asing sering diculik oleh kelompok bersenjata untuk ditebus, atau lebih buruk, dijadikan alat propaganda. Tidak adanya sistem hukum yang berfungsi berarti Anda tidak akan tahu siapa yang bisa dipercaya, dan siapa yang akan menjual Anda demi beberapa lembar uang. 6. Haiti, negeri yang diguncang oleh bencana dan kartel. Mungkin mengejutkan, tapi Haiti, negara kecil di Karibia, masuk dalam daftar negara paling berbahaya dikunjungi saat ini. Setelah puluhan tahun mengalami instabilitas politik, korupsi, dan bencana alam, situasi di Haiti memburuk drastis dalam beberapa tahun terakhir. Kartel bersenjata menguasai sebagian besar wilayah Port-au-Prince, ibu kota negara. Polisi pun sering tak berdaya menghadapi kekuatan kelompok bersenjata yang mengendalikan jalanan. Penculikan terhadap warga asing meningkat tajam, seringkali dilakukan secara terang-terangan di tengah kota. Warga Haiti sendiri hidup dalam ketakutan, dan kedutaan negara asing pun mulai menarik staf mereka. Turisme praktis mati total. Bahkan lembaga bantuan pun enggan turun ke lapangan tanpa pengawalan berat. Mengapa negara-negara ini begitu berbahaya? Jika kita menarik garis merah di antara negara-negara ini, maka tampak jelas 3 hal utama: konflik bersenjata,
runtuhnya tatanan hukum, dan kemiskinan ekstrim. Ketika negara kehilangan kendali terhadap wilayah dan rakyatnya, kekuasaan berpindah ke tangan yang salah, kelompok milisi, kartel, dan ekstremis. Bagi mereka, turis bukanlah tamu, melainkan peluang, entah untuk uang tebusan, propaganda, atau sekadar simbol perlawanan terhadap asing. Jika Anda tertarik dengan konten eksplorasi sisi gelap dunia, misteri internasional, dan fakta-fakta mencengangkan lainnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak hal yang belum terungkap, dan mungkin kita akan membahasnya dalam video berikutnya.